Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Arif Rizkillah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kertasmaya Indramayu. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang utamanya adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Artinya, pendidikan nanti akan menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang berhamba pada murid merupakan hal yang utama yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Untuk menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan metafora atau perumpamaan. Saya mengumpamakan proses pendidikan itu serupa proses konversi energi, yaitu murid memilih sendiri energi yang akan diterimanya dan akan dikonversi menjadi bentuk energi apa sesuai karakter dan potensi mereka masing-masing. Saya menganalogikan guru selayaknya pasokan energi listrik yang praktis untuk menuntun proses konversi menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Listrik tidak pernah memaksa akan dikonversi menjadi bentuk energi apa, tetapi menyesuaikan dengan alat yang akan memakai energi tersebut. Makanya tidak pernah kita dengar cerita lampu mengkonversi listrik menjadi energi kinetik, lalu lampunya bukan malah menyala tapi malah bergerak. Adapun prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, diantaranya yang pertama, pendidikan diharapkan mampu mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang ketiga, pendidikan harus bersifat inklusif. Kemudian pendidikan kontekstual sesuai tempat dan zamannya. Lalu terakhir, pendidikan harus bersifat holistik atau menyeluruh. Adapun kerangka perubahan sosial yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada kodrat keadaan, sehingga pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian harus memenuhi asas trikon perubahan, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Lalu apa yang harus berubah? Yaitu budi pekerti. Untuk asas trikon, yang pertama asas kontinuitas. Diharapkan perubahan terjadi secara kontinu. Pendidikan harus berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Begitu juga dalam melakukan konversi energi. Karena itu sekarang yang digalakkan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Prinsip asas trikon yang kedua yaitu konvergensi. Artinya perubahan pendidikan harus menuju ke satu arah, yaitu memanusiakan manusia dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga dengan konversi energi, jangan sampai konversi energi malah digunakan untuk membahayakan manusia. Asas trikon yang ketiga adalah konsentris. Meskipun pendidikan menuju ke arah yang sama, namun pendidikan harus tetap menghargai keragaman dan perbedaan, serta harus memerdekakan. Begitu juga dalam konversi energi, perlu menyesuaikan dengan alat apa yang akan memakai energi tersebut. Untuk kodrat keadaan ada dua penjelasannya. Kodrat alam itu kaitannya dengan energi, itu seperti di setiap tempat sumber energi itu yang tersedia berbeda-beda. Misalnya di Ciheras, pesisir pantai selatan, di sana banyak angin, sehingga Ricky Elson memanfaatkan energi kinetik angin untuk dikonversi menjadi listrik. Pun juga dengan pendidikan, juga harus memperhatikan kondisi alam lingkungan sekitar, dan pembelajaran sebaiknya dikondisikan menjadi pembelajaran yang kontekstual. Untuk kodrat zaman, kaitan dengan energi, berarti energi itu harus terus berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga muncul bentuk-bentuk dan teknologi baru berkaitan dengan energi seperti biofuel, biogas, fuel cell, dan lain-lain. Begitupun juga dengan pendidikan, perlu menyesuaikan dengan zaman, sehingga ada pengetahuan-pengetahuan baru, serta pendidikan sekarang perlu memanfaatkan teknologi informasi atau IT. Kemudian prinsip selanjutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus holistik. Artinya murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, tidak hanya salah satu aspek, namun meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Artinya, pendidikan nanti akan mencakup pengetahuan atau keterampilan meliputi intelektual dan keterampilan fisik maupun pikiran. Kemudian budi pekerti yang mencakup kemampuan sosial, spiritual, dan estetika. Adapun penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara di sekolah, diantaranya kita bisa menerapkan pembelajaran interaktif dan kontekstual, kemudian bisa murid dibebaskan untuk memilih program ekstrakurikuler yang diikutinya, lalu mengadakan pembiasan-pembiasan positif, dan yang terakhir proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Ini sebagian dokumentasi dari program ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami, yaitu SMP Negeri 1 Kertasmaya. Kemudian pembiasan positif di kami ada diantaranya literasi, kegiatan Jumat bersih, kegiatan keagamaan, gerakan sekolah sehat, dan upacara bendera. Lalu ini contoh dokumentasi pembelajaran interaktif dan kontekstual yang diterapkan oleh saya di pelajaran IPA. Yang terakhir tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan upaya membangun karakter positif atau profil pelajar Pancasila yang diwujudkan dalam 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis, dan yang keenam diharapkan murid menjadi pribadi yang kreatif. Melalui ini dikembangkan melalui proyek berorientasi pada pemahaman tentang konsep dan atau penyelesaian masalah. Namun, ada saja tantangan-tantangan yang kami temukan. Di antaranya, yang pertama adalah pola pikir warga sekolah yang masih meyakini pendidikan itu seyogianya berpusat pada guru. Ini mungkin bisa diatasi dengan membiasakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tantangan kedua yaitu kompetensi guru mengenai pengetahuan dan keterampilan terkini termasuk IT yang masih rendah. Diharapkan untuk mengatasinya guru perlu memperbanyak kolaborasi dan keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang sekarang memang di era sekarang banyak, jadi pilihannya kita bisa mau atau tidak mengikutinya. Yang terakhir tantangannya adalah penggunaan IT yang belum bijak oleh siswa. Banyak siswa yang memanfaatkan IT atau medsos justru menjurus kepada hal-hal negatif. Solusinya perlu ada edukasi pemanfaatan literasi digital yang bijak dan mampu menunjang pendidikan. Terakhir, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, serta pikiran atau intelektual dan jasmani anak-anak. Upaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.